Pak Paskah ya? Atau Iya, Pak Irahman? Ya Bu, boleh Bu, Dari saya Bu, mana? nggak apa-apa Bu. Siap Bu, siap. Ya, Pak Irahman saya kayaknya juga yang siap Bu. siap. Oke, silakan. Apa udah siap Baik, Bu. tapi tak nampak orangnya nih? Ya, nampak Bu. Pak Paskah ya, Pak Irahman dulu tidak apa? Gimana? Ya Pak Paskah, boleh? Lanjut Pak Ketua. Oh, ya. Boleh, boleh. terima kasih. Silakan. Terima kasih, Pak. Oke. Habis ini Pak Paskah ya. Silakan Bu Oktavia, saya izin dulu saya sholat. Ya, baik nanti Ibu. ya. Ya, mari. Silakan. Kasih. Sebentar Bu ya. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya, Nana. Siang, Pak. Saya lihat nggak ada semangat ini. Iya Pak. Kayaknya belum ada semangat siang ini. Bagaimana Bapak Nana? Udah sehat semua? Siap, Pak. Sehat Pak. Bagaimana Martinusai sehat? Sehat Pak, sehat. Baik, terima kasih. Untuk hari ini saya sangat senang bertemu dengan anak-anak saya semua sekalipun dalam bentuk tatamaya, tapi saya melihat mukanya dengan ada rasa semangat. Baik, sebelum kita memulaikan, saya sudah membagi alamat linknya di WA, nanti dicek LKPD-nya udah masuk. Nah, sebelum kita memulai, sepatutnya kita bersyukur dan mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa. Maka siapa yang memimpin kita dalam doa? Bu Yulpisa, silakan Yulpisa. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nak. Sekarang siapa saja teman-teman kalian yang belum hadir? Ada? Hadir semua? Ada semua Pak. Hadir semua Pak. Terima kasih. Apa kabar Nak Sabah Elizai? Sehat Pak, luar biasa. Udah makan tadi Pak Nak? Ya sudah Pak, tapi tidak banyak Pak ya. Baik, terima kasih. Yang penting kan sehat gitu. Baik, sekarang kita belajar. Apakah sudah siap belajar dulu? Siap, Pak. Siap Pak Ketua. Baik, terima kasih. Kalau sudah siap, saya yakin karena ada semangat, berarti nanti ada semangat untuk mempelajarinya ya. Iya Pak. Baik, coba perhatikan. Udah muncul materinya? Belum? Masih berputar-putar Pak. Baik, baik, udah. Sudah Pak. Udah, baik, terima kasih. Nanti kalau saya tidak melihat anak-anak semua, coba diperhatikan ini ya. Baik, tadi kita telah berdoa dan sekarang kita masuk pada materinya. Baik, coba diperhatikan gambar yang telah terlihat di layar kita masing-masing.
Terbaca semua? Terbaca Pak, tapi ukurannya kecil. Maaf Kecil, Pak, ya. jaringan di tempat saya agak buruk nih Pak, tidak terlihat di sini. Baik, baik nak. Nanti kalau udah bagus dilihat kembali ya. Bagaimana nak Sambaili, udah bisa kan? Sudah Pak, jelas sekali cara bacanya dan gambarnya juga Pak. Baik, terima kasih. Nah, pada gambar pertama ini, apa yang ada di pemikiran anak-anak semua? Gambar laut, Pak. Dan laut, apalagi? Ada pulaunya gambar daratan Pak. Ada pulau, apalagi? Ada pulaunya, Pak. Nah, baik, apalagi? Ada pulau kecil dan besar. Ada pulau kecil, ada pulau besar, baik. Ada lagi? Kemungkinan ada ikannya di dalam, Pak. Oh, ikan, masih belum nampak ikannya ya. Ada gambar Barangkali kalau misalnya baik ada gambar pohon. Baik, kalau udah kita pancing pasti ada ikannya ya. Tapi ini adanya adalah hanya kondisinya aja ya. Itu ya yang kita pelajari hari ini, hanya kondisi geografis Indonesia ya. Baik. Nah, sesuai dengan apa yang dikatakan anak saya yang bandel itu, anak saya Pak Martinus, ini, mungkin ini yang dibilangnya, Betul dan sekali. nampak, mungkin kegiatan inilah yang dimaksud oleh anak ganteng saya itu, ya, ya nak. Iya Pak, gambar kapal untungan juga. Ini kegiatan mereka ini ya. Ini pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim ya. Baik. Udah paham semua gambar-gambarnya? Sudah Pak. Baik. Nah, sekarang kita masuk di materinya ya. Coba dilihat videonya. Tadi ya. Lihat videonya dulu ya. Maaf ya, ini jaringan juga terganggu ya. Sabar ya nak ya. Iya Pak. Pak, kami mau nonton, makanya kami sabar. Iya ya. Pemain bola. Sabar ya, ini lagi iklan nak. Baik, coba perhatikan video yang telah diputar Bapak ya. Bagaimana videonya, nampak ya? Iya Pak. Nampak Pak. Baik, coba dilihat ya. Itu ikan. Ya.
sekali ikannya, Pak ya. Ya, Ikan Indosiar. Kura, kepiting. Itu penyu. 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 ya. Apa itu? Ini baru namanya ular laut. Ya, Ikan besar. Ada ikan paus. Kayak nelayan jadinya. Pak, bagaimana nak? Udah dilihat semua? Sudah, Ada Pak. buaya, ada rumput laut. Sudah, Pak. Baik, baik nak. Setelah diamati gambar atau setelah diamati video tadi, apa yang ada di pemikiran anak-anak semua? Coba Pak Taska, silakan. Ya, Pak, yang ada di pikiran saya, Pak, tentang pulau-pulau yang banyak. Baik, terima kasih Bu Elma. Nah, Elma. ya Pak, tadi saya nampak ikan banyak. Ada ikan Baik. cantik, besar. Wah, baik. Nah, yang bandel-bandel yang tadi, Martinus, Ya Pak. Yang apa saya lihat yang tadi ada? indahnya panorama laut yang sangat mempesona Pak. Dan hasil lautnya Baik. banyak. Baik, nah terima kasih. Sekarang kita belajar yaitu kondisi geografis bangsa Indonesia. Nah, kondisi geografis bangsa Indonesia itu adalah sebagai negara maritim dan kepulauan seperti yang terlihat pada gambar-gambar yang tadi. Potensi yang besar dalam bidang itu adalah seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Namun yang kita pelajari pada saat ini yaitu kondisi geografis maritim. Berarti negara maritim itu adalah negara yang lebih luas lautan daripada daratan. Paham semua? Paham, Pak. Paham, Itu Pak. ya, ingat ya. Pak. Negara maritim itu adalah negara yang lebih luas lautan daripada apa? Daratannya. Daratan. Ya, itu Tanya, ya. Pak. Nah, setelah kita amati video tadi, berarti yang ada di pemikiran anak-anak semua itu ikan, ya kan? Iya, Ikan, Pak. karena itu yang muncul ya. Nah, itu adalah salah satu pengaruh geografis Indonesia. Maaf, salah satu pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim. Ya. Karena salah satu sumber ekonomi itu adalah dalam bentuk seperti gambar-gambar yang di layar tadi, perahu-perahu tadi. Nelayan, Pak. Nelayan. Di laut. Ya, penghasilannya lebih banyak di laut. Ya, itu salah satu pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara Maritim, Pak. Pak. Nah, saya Yuniaman, apa tadi yang maritim itu ya, negara maritim apa tadi? Negara yang apanya, Pak? Yang lebih luasnya lautan, Pak. Ya, lebih luas lautan daripada daratan. Ya, itu salah satu penghasilan kita. Ya, penghasilan bangsa Indonesia yaitu di bidang nelayan. Ya, baik. Dari dua judul yang tadi, kondisi geografis dan pengaruh geografis, mungkin ada yang ditanya? Silakan. Iya, Pak. Mau nanya, Pak. Ya, Gimana cara ambil ikannya, Pak, di laut? baik.
Ada lagi? Ada Pak. Baik, bagaimana cara cari ambil ikan? Ya, Satu lagi Pak. baik. Silakan. Setelah dapat ikan Pak, di mana dikasih itu ikan itu Pak? Setelah Kita dapat ikan di laut, dapat di mana ikan kita di laut. kasih itu Pak? Apakah kita jual atau kita pelihara? Baik. Baik, terima kasih. Dari dua pertanyaan yang disampaikan anak itu sudah bagus ya. Yang pertama anak saya Yuniaman, bagaimana cara ambil ikan. Nah itu yang tadi nak, yang ada di foto-foto tadi itu salah satunya yaitu memancing atau memasang jaring. Nah, seperti yang tampak di video tadi. Ya, itu salah satu menangkap ikan. Ya. Iya, Pak. Ah, paham semua? Ya Ya, paham Pak. itu salah Saya satu mau ya. jawab, Pak. Boleh, silakan. Nah, Jawab silakan. yang pertanyaan dari teman kami Pak Sabailizai. Kemarin Boleh. kan saya ke pasar Pak, jadi ada orang jual ikan di pasar, berarti Ya. ikan-ikan itu dijualnya di pasar Pak. Iya kan, Iya, Pak? iya, mantap sekali anak-anak saya, mantap sekali ya. Berarti ikan yang telah dijaring atau yang telah dipancing di laut itu dijual di pasar, ya kan? Nah itu adalah menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat. Banyak. Masyarakat Pak. Itu ya, itu salah satu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di bidang, itu ya, di bidang Nelayan, Pak. nelayan. Nah, Nelayan. itu ya, di bidang nelayan. Baik, ini mungkin tidak ada lagi yang ditanya. Tidak ada lagi yang ditanya. Tidak ada lagi yang ditanya, nak, dari video yang tadi. Tidak ada Sudah, Pak. Pak. Tidak Paham, ada Pak. Sudah Baik. mengerti Pak. Baik, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita belajar, kita lanjutkan yaitu ini kerajaan Bahari masa lalu, ya. Kejayaan Bahari masa lalu ini adalah kejayaan yang berhubung di bidang kemaritiman. Nah, itu tadi. Berarti pencahariannya itu adalah dalam bentuk lautan. Nah, ini. Yang dulu yang kita lihat tuh mencari ikan itu adalah dengan berlayar. Nah, seperti yang telah terlihat di gambar. Ya. Seperti yang telah terlihat di gambar. Itu adalah sebuah cara untuk mencari ikan atau berlayar. Itu adalah sejarah sama dari nenek moyang kita. Sekarang udah berubah lagi, bukan berlayar seperti ini. Tapi mereka menangkap ikan dengan cara menggunakan apa? Mesin, ya. Tidak lagi berlayar seperti ini. Itu adalah peningkatan, ya. Itu adalah peningkatan zaman, ya. Yang dulunya kita berlayar dengan menggunakan layar seperti ini tanpa mesin, sekarang udah bisa menggunakan mesin, ya. Itu ya. Itu catat ya dan ingat itu bahwa dari dulu itu kita berlayar dengan menggunakan perahu layar seperti ini. Nah, apa pengaruhnya dan apa kaitannya dengan yang kita pelajari tadi? Yaitu yang tadi adalah salah satu mata pencaharian masyarakat yaitu dengan berlayar, dengan mencari ikan di laut. Sekarang kita mengingat kembali sejarah, ya, mengingat kembali sejarah kejayaan Bahari masa lalu. Nah, anak-anak pernah kalian baca buku cerita
tentang kejayaan bahari masa lalu? Belum, Pak. Baik, inilah ceritanya. Siapa yang bisa membaca sama kita? Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Saya, Pak. Saya, Pak. Baik, Pak Pasca. Nah, saya Iya, Pak. Pasca. Boleh, silakan. Dan yang lain dipahami ya. Jangan hanya melihat, tapi dipahami. Ya, silakan Pasca. Kejayaan bahari masa lalu oleh Dr. Y. Paonganan, SSI, MSI. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenghuni oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya maupun menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Baik, lanjut. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi empat yang lebar. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dengan lintas laut. Bahkan perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Patih Gajah Mada. Wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Dengan bukti-bukti sejarah inilah 5 menit tidak lagi ya, bisa Pak. dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Baik.
Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda, padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Pada masa kolonial Belanda, juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia, dikarenakan pemerintah kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara Eropa. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan buat teman kita Pasca. Baik, udah pintar ya, bisa membaca ya. Nah, baik. Pintar, agak panjang teksnya ini, Pak. Baik. Itu mengajak kita untuk lebih terbiasa untuk membaca teks ya. Nah, siap, Pak. Sekarang dari cerita ini, mari kita tentukan ide-ide pokok apa yang termuat di setiap alinea ini atau paragraf ini. Baik, saya jelaskan dulu. Ide pokok itu adalah gagasan utama yang berupa gagasan utama yang berupa begini, maksud saya begini, gagasan utama yang berada pada kalimat utama atau setiap paragraf ya. Itu. Nah, sekarang kita kerjakan. Nah, dengan kita membaca tadi mungkin anak-anak semua sudah memahami setiap paragraf, apa inti-intinya dari setiap paragraf ini. Baik, siapa yang bisa mengerjakan LKPD yang telah saya bagikan di grup kita. Yang pertama kita bagi 2 kelompok karena kita cuma 11 orang, hanya kita bagi 2 kelompok. Yang satu ada 5 orang, yang satu ada 6 orang ya, di kelompok 1. Yang kelompok 1 itu terdiri dari teman-teman kalian. Sebentar ya, tadi sudah saya bagi kelompoknya ya. Paniat, Niat Terima, Sabaeli, Pasca, Jerniati, Martinus, Yulpisa, Martinus, dan terakhir Yulpisa, kelompok 2, Yulpisa, Elvina, Ninistia, Yuniaman, dan Elma. Baik, siapa yang dari apa yang disampaikan oleh teman kalian, dari setelah kalian membaca, dari 2 materi yang tadi yaitu IPS dan PKN, yang PKN-nya yang IPS-nya tadi adalah dari kondisi geografis Indonesia. Apa dampaknya? Ya setelah kita melihat tadi gambar-gambarnya, videonya, apa dampaknya? Dampak positif untuk kelompok 1, dampak negatif untuk kelompok 2. Silakan. Dampak positif bagi kelompok 1. Silakan. Ya, salah satu saja, salah satu. Oh, dampak positifnya Pak untuk kami kelompok 1 yaitu memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. 2, memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. 3, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Baik, kelompok 2, silakan dampak negatifnya. Saya, Pak. Ya. Yang baca. Pak. Ya. Silakan. Siapa nih? Siapa kelompok 2? Bu, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia, Pak. Dia tak sama, Ya. tak merata. Ya. Kemudian tidak meratanya pembangunan pembangunan itu tidak merata Pak, karena di sana bagus, di sini masih tak bagus, itu Pak. Baik, terima kasih. Ada satu lagi Pak, kami dapat tadi. Baik, silakan. Rentan terhadap terjadinya konflik ke daerah
Oh iya. antar suku Oh tuh Pak. iya. Bisa Iya. cocok dia selalu apa Pak. Ya Pak, itu dari Ya. kelompok kami Pak. Baik, terima kasih. Silakan kita tepuk tangan dari dua kelompok itu. Kelompok 1 dan kelompok 2. Baik, sudah anak-anak saya udah paham semua ya. Dari dua yang Sudah Pak. LKPD atau lembaga kerja yang kita berikan. Baik, untuk Paham, kegiatan Pak. untuk kegiatan berikutnya nanti anak-anak saya itu membuat tugas dalam bentuk clipping apa yang berhubungan dengan dampak dari kondisi geografis Indonesia ya. Itu nanti dicari ya, pada pertemuan berikutnya saya tagih dan anak-anak saya bisa menjawab ya. Bisa semua? Bisa Pak. Bisa Baik. Pak. Bisa, Pak. Baik, demikian saja untuk pertemuan kita hari ini. Sebelumnya, siapa yang bisa menyimpulkan sama kita? Silakan. Dari pemahaman dari dua materi yang disampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan? Bisa Pak, bisa Sabaili? Apa Pak? Bisa Kalau untuk disimpulkan. IPS Pak, biar saya Pak. Ya, silakan Bu Ilmayani. Silakan Ilmayani. Indonesia itu merupakan daerah maritim yang merupakan daerah yang luas daerahnya laut Pak. Dia terdiri dari banyak pulau, itu laut. Kemudian hasilnya ikan Pak. Kalau yang disebut dengan daerah maritim, itu aja Pak kalau yang maritim. Terima kasih Bapak. Baik, yang kedua silakan Sabaili. Tentang materi sejarah kerajaan bahari, apa yang kalian pedalami tadi pahami, silakan. Nah, baik Pak, di dalam teks bacaan tadi mengenai bahari, itu yang menjadi pembelajaran untuk kita di sini adalah kita mengenal bahwa adanya sebuah kerajaan, yaitu membentuk sebuah usaha untuk bisa hidup lebih baik. Baik, terima kasih. Nah, baik Bapak simpulkan ya dari dua yang kalian sampaikan anak saya bahwa dari materi yang kedua ini itu adalah berhubungan dalam letak geografis Indonesia karena Indonesia ini adalah negara maritim ya. Pada PIPS-nya dia ceritakan tentang sejarah dan yang pada PKN-nya pada bahasa Indonesianya pada mata pelajaran PKN tentang kemaritiman dan ke bahasa Indonesianya tentang sejarah ya, itu sejarah untuk kemaritiman ya. Baik, berikutnya apa yang ditanyakan? Dari materi yang telah ada dua ini ada yang perlu ditanyakan? Tidak Pak. Kalau tidak, tadi saya Paham, lihat. Pak. Baik, saya lihat tadi ada yang teman-teman kalian yang jawabannya itu tepat. Saya berikan sebuah kesemangatan ya dalam bentuk memberikan sebuah penghargaan ya. Nanti diambil permennya kalau udah masuk sekolah nak ya. Itu itu Ilmayani ya, udah pintar itu ya. Itu nanti dicontoh ya seperti itu ya. Nanti kalau kita belajar berikutnya harus memahami ya. Nah, demikian yang pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, Harifah ya, terima Harifah, silakan berdoa sama kita. Baik Pak, sebelum kita pulang ke rumah, teman-teman mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih.
Terima kasih. Nanti sebelum kita pulang, maka saya ingatkan besok kita cepat datang ya, karena kita masuk lagi Zoom karena kita pembelajarannya melalui kamera. Demikian saja. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Nah, Pak. baik Pak Irahman, kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk memberikan penilaian yang pertama, ataupun bukan penilaian nih sebenarnya ya, untuk memberikan komentar itu silakan Pak Martinus dan Bu Jerniati. Pak Martinus, Baik Bu, silakan. terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang menjadi tanggapan dari saya dari penyampaian perangkat atau pembelajaran yang disampaikan oleh Pak Irahman, yaitu saya lihat dari langkah-langkah pembelajaran dari pembelajaran awal, kegiatan inti dan penutup sudah bagus, dan juga pada penyampaian materi sudah bagus karena ditayangkan melalui power video atau PowerPoint, sehingga cukup jelas bagi anak-anak atau peserta didik untuk dapat memahami apa materi yang disampaikan oleh Pak Irahman. Namun sedikit saja yang agak menjadi saran, alangkah baiknya kalau sebelum menyampaikan materi itu baiknya disampaikan tujuan pembelajaran. Demikian saja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Martinus. Selanjutnya silakan Ibu Jerniati. Silakan Ibu Jerniati, bisa bergabung. Ya Bu, iya. Nah baik, terima kasih kesempatan kepada saya. Penampilan Bapak tadi, Pak Irahman ya, mulai dari kegiatan awal, inti sama penutup ya sudah bagus ya, hanya saja Bapak bagi waktunya dalam proses pembelajaran ya, dan menurut saya sudah bagus ya, baik dalam menyampaikan materi tadi sudah dikuasai, dan seperti yang Bapak Martinus tadi bilang, bahwasanya Bapak tadi hanya belum menyampaikan tujuan pada pendahuluan ya, sebaiknya itu sebelum masuk pada pembelajaran ya, tujuan pembelajaran harus disampaikan terlebih dahulu atau tema ya kepada anak-anak saja Ibu. Cukup Ibu? Masih ada? Bu Jerniati? Masih ada yang mau disampaikan? Sudah Ibu, sudah. Cukup? Oh sudah, oke. Kalau sudah, iya saya udah Bu Mas. Kalau udah, sekarang saya yang memberikan komentar dulu, baru nanti berikutnya Bu Oktatia baru sholat. Jadi saya duluan ya, Pak Irahman. Baik, di awal memang saya tidak mendengar kegiatan pendahuluan yang Bapak lakukan, tetapi saya mengulang lagi, Bapak Ibu tolong dicatat. 3 poin itu penting disampaikan di pendahuluan.
Jadi Bapak Ibu nanti cek RPP-nya ada nggak itu yang saya sampaikan ini ya, ada 3 itu. Yang pertama kita menyiapkan peserta didik itu dengan mengucapkan salam, doa, ya, dan mengabsen siswa, ya kan, menanyakan kehadiran siswa. Nah, yang kedua itu poin pertama bisa jadi 1, saya bilang, makanya kemarin waktu bikin RPP kan Bapak Ibu ada yang sesuruh delete aja itu, ini bisa dijadikan 1. Poin kedua adalah memberikan persepsi dan motivasi. Namun tidak hanya ditulis seperti itu, tergantung dari materi yang ingin Bapak Ibu ajarkan. Nah, motivasi atau persepsi itu dapat berupa penyajian gambar yang bisa menggali mereka akhirnya dapat menemukan tema atau subtema yang akan Bapak Ibu ajarkan. Paham? Nah, sajikanlah gambar, bisa lewat kok lagu berapa menit. Yang penting dia tidak lebih dari, kalau pendahuluan itu 6-10 menit. Tidak lebih. Kalau 30 menit idealnya dia 8 menit. Paling lama udah tuh. Ya, 8 menit paling lama. Nanti penutup 7 menit, kegiatan inti 15 menit. Kalau 30 menit kita tampil. Nah, ini jadi Bapak Ibu harapan saya ketika Bapak Ibu presentasi, tolong perhatikan ada jam di laptop Bapak Ibu itu, mulai jam berapa, jadi tidak lagi lihat kemana-mana kan, sehingga tidak kelebihan waktu. Nah, setelah Bapak Ibu menyampaikan persepsi, baru menyampaikan tema dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bukan dibaca persis sama dengan apa yang Bapak Ibu tulis di RPP, namun kita dengan bahasa implisit atau eksplisitnya. Sebagai contoh, di akhir pembelajaran nanti kalian akan dapat apa? Misalnya mengidentifikasi ide pokok, terus dapat menentukan koordinat geografis yang ada di Indonesia. Jadi kalau 5 poin ya 5 ini gitu. Penyampaiannya seperti itu, tidak dibaca full. Paham? Tidak dengan menggunakan PPT, peserta didik dapat itu tidak seperti itu penyampaian tujuan pembelajaran kalau di dalam proses pembelajaran. Kok itu kaku dia. Tetapi Bapak Ibu cukup dengan secara implisit di akhir pembelajaran nanti kalian akan dapat apa? Atau untuk pertemuan kali ini kalian akan belajar tentang apa saja. Oke, sebutkan untuk kata kerja operasionalnya itu dengan intinya. Jadi kalau ABCD dalam membuat tujuan pembelajaran, ketika kita menyampaikan tujuan pembelajaran hanya behavior dan conditionnya. Audien dan degree-nya tidak perlu disebutkan. Tetapi kalau Bapak Ibu tayangkan dalam bentuk PPT di dalam ini, itu tidak masalah. Namun jangan dibaca semua. Kalau dibaca semua lumayan lama kan? Apalagi yang sampai 7 tujuannya. Itu ya. Itu kegiatan pendahuluan. Kegiatan inti kan sesuai dengan materi. Saya lihat tadi Pak Irahman sudah menjelaskan materi dengan meminta kepada peserta didiknya membaca teks tentang koordinat geografis Indonesia itu terlalu panjang, Pak. Sebenarnya bisa nggak? Itu mau menentukan ide pokok kan? Ada positif dan negatif ya? Ya. Bisa nggak diringkas atau Bapak ambil 2 alinea saja, tapi bisa menemukan yang positif dan negatifnya begitu. Ini mengapa saya sarankan begini untuk Bapak Ibu ujian komprehensif harapan kami. Harapan kami. Jadi ujian komprehensif tidak ada, bukan saya yang menguji, bukan Bu Oktavia yang menguji, tapi orang lain. Jadi nanti Bapak Ibu diuji oleh dosen lain yang tidak tahu dasar kemampuan Bapak Ibu di awal. Kalau saya kan paham. Stafnya Bapak Ibu dari mana nih saya paham.
Sehingga menurut hemat saya sekarang Bapak Ibu sudah mengalami perkembangan, begitu kan? Nah, namun dosen lain kalau pada saat ujian komprehensif, dia tidak tahu bahwa awalnya Bapak Ibu seperti apa. Paling dikomentari pada saat Bapak Ibu tampil, kok begini ya? Kok tak tersampaikan ya? Nah, itu yang saya khawatirkan, sehingga tolong dicatat dan diperhatikan dan dicoba nanti. Setelah Bapak Ibu yang tampil ini, cobalah lagi di rumah. Gitu ya. Coba lagi sendiri, bukan berarti di rumah, sekarang semua di rumah. Coba lagi sendiri mengungkapkan apa yang kami sarankan gitu ya. 30 menit bisa selesai nggak gitu. Nah, misalnya kalau tadi teks dikurangi, tetapi tetap judulnya itu. Nah, dan harapannya Bapak menguasai teks itu. Apa sih cerita Mula Warman atau cerita apa? Mula Warman ya tadi ya. Itu kan sejarah. Itu untuk PKN atau untuk apa Pak materinya? Bahasa Bu, Bapak bahasa. belum hidupkan Bahasa Bu. bahasa, ya bahasa Indonesia, tapi teksnya kan teks sejarah kan. Oleh karena itu, menurut hemat saya, dipenggal saja teks itu. Boleh Pak. Yang penting ketika Bapak Ibu menggal itu ada maknanya. Ya, sehingga kawan Bapak tadi kan saya senyum-senyum Pak Pasca, panjang benar Pak yang saya baca. Itu sebenarnya kalau kita ini ya, oh iya ya, Pak Pasca baca aja 10 menit kan? Panjang benar Pak saya baca. Nah, untuk Pak Pasca pandai baca, kata Pak Irahman lagi, ya, itu sebenarnya bisa dipotong, misalnya 2 alinea saja, atau 1 alinea. Dari alinea itu, apa ide pokoknya? Ataupun yang tadi pemahaman positif atau apa Pak ya? Saya lupa, positif negatif tadi itu Pak Irahman. Menemukan ide pokok, Bu. Menemukan ide pokok, Bu. Ya, menemukan ide pokok. Terus ada yang positif negatifnya itu dari di materi geografis Indonesia ya. Ya. Dari materi video, Ibu. Itu tuh kalau nggak salah tadi Bu, karakteristik. Prinsipnya. Jadi harus disesuaikan dengan materi yang nak Bapak ajarkan, dengan tujuan pembelajaran tadi, dengan materi tadi. Itu menurut saya oke, sudah melibatkan peserta didik juga sudah cukup baik. Namun lagi ketika diminta untuk Bapak kooperatif learning kan Pak Irahman? Ya, secara berkelompok sebutkanlah. Tadi kalian berkelompok, kan kelompoknya gimana? Karena ini kan Bapak Ibu nanti direkam nih. Nanti Bapak Ibu upload, inilah hasil Bapak Ibu teaching kan. Terus selanjutnya di penutup selalu lupa memberikan evaluasi, membuat kesimpulan dulu, baru evaluasi. Kalau kooperatif ada penghargaan Pak, baru doa. Ingat, di penutup itu yang perlu dicatat untuk mengakhiri pembelajaran. Nah, coba kalian siapa yang dapat menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari, mulai dari apa. Nanti kasih tahu kawannya siapa yang Bapak suruh, dikonekkan aja. Ini loh kesimpulan materinya. Nah, selanjutnya setelah kesimpulan memberikan evaluasi. Nah, anak-anak sekarang kalian kerjakan ya, yang sudah Bapak kirim di lewat WA evaluasinya, silakan kerjakan. Nanti dikumpul ya. Itu tidak usah Bapak tunggu mereka ngumpulkan, Bapak bilang begitu saja, nanti ngumpulkannya jam sekian cukup begitu. Ya, karena tidak dengan Google Form, kecuali Bapak menggunakan Google Form. Kalau Google Form mereka harus Bapak tunggu berapa menit. Nah, tapi kalau tidak, kan sudah Bapak kirim begitu aja, terus Bapak tunggu hasil evaluasinya. Nah, selanjutnya berikan penghargaan. Penghargaan ini bukan dari hasil pengerjaan evaluasi, atau Bapak katakan dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan, ternyata yang terbaik adalah misalnya Ervina. Sekarang Ervina Bapak kasih penghargaan, kasih bintang. Atau nanti Bapak kirim. Nah, karena kan dunia maya kita kan. Ini bintangnya, nanti tolong nanti Bapak kirim ya, gitu. Misalnya ini Bapak kasih masker, kan penghargaannya. Kooperatif jangan lupa di akhir diberi penghargaan, barulah Bapak lakukan refleksi. Nah, terakhir silakan nanti kalian mempelajari materi apa untuk berikutnya kita bahas besok.
atau pada materi berikutnya silakan kalian baca tentang tema atau subtema atau pembelajaran berikut. Kalau ini pembelajaran 3, nanti silakan baca di pembelajaran 4. Nah, itu tindak lanjut namanya. Semangat ya. Nah, baru mari kita bersama-sama berdoa. Silakan pimpin Martinus gitu ya. Atau Pasca silakan dipimpin. Nah, itulah kira-kira untuk penutup Pak. Makanya penutup itu minimal ada 7 menit ataupun ya 5 menit. Tadi Pak Irahman saya dengar hanya doa. Mari silakan berdoa untuk menutup pelajaran hari ini. Ya, tidak cukup seperti itu. Di akhir boleh doa tambah. Ya, ada berapa poin? Nah, biasanya kesimpulan itu bisa masuk di kegiatan inti kalau mereka habis presentasi. Nah, berarti di penutupnya harus ada evaluasi. Terus ada setelah evaluasi ada penghargaan, setelah penghargaan tindak lanjut. Biasa penghargaan dan tindak lanjut, jadi satu kesatuan baru doa. 3 poin juga sama dengan di pendahuluan. Ya, itulah masukan dari saya, Bapak Ibu. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Nanti kalau kita untuk Bu Octavia nanti memberikan masukannya kepada Pak Irahman kalau beliau udah masuk. Mungkin setelah Pak Pasca nanti sekaligus ya Pak Irahman ya. Oke. Saya rasa itu untuk Pak Irahman. Sekali lagi kita kasih aplaus karena kotak kelas kita nih ya yang udah selesai. Oke. Baik.